Di tengah pandemi yang belum berakhir, sekitar 60 juta anak di tanah air harus kembali belajar online dengan berbagai kendala. Di antaranya tidak tersedia gawai hingga jaringan internet yang belum merata. Nama saya Alfiatus Soleha, siswa kelas 5B SD Negeri Pademau Barat 1, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Sejak adanya corona, saya tidak bisa masuk sekolah lagi. Tapi itu bisa mengurangi beban ibu saya karena bisa membantu pekerjaan ibu saya. Bapak Menteri, saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya hanya buruh tani. Dengan adanya corona, saya jadi bingung karena belajarnya harus pakai HP Android. Sedangkan saya tidak punya. Saya juga merasa kasihan karena ibu saya harus cari hutangan untuk membeli paket internetnya agar saya bisa belajar di rumah. Tapi saya ingin segera masuk sekolah, ingin ketemu guru dan teman-teman saya. Meliburkan sekolah. Usai membacakan surat seorang murid SD, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beberapa waktu lalu langsung menyapa sang murid lewat internet. Dengan polos, sang murid kembali mengutarakan perasaannya kepada Pak Menteri terkait dengan kendala belajar online di saat pandemi corona. Ya, saya sangat terhambat belajarnya karena harus pakai HP Android dan ibu saya harus mencari hutangan untuk membeli paket internetnya. Seperti dalam suratnya, Alifatus Solehah bukanlah keluarga mampu. Sang ayah hanyalah buruh tani sehingga kesulitan memberikan fasilitas internet bagi buah hatinya demi belajar online. Pakai tangan kanan. Tak hanya kendala ekonomi, tidak meratanya jaringan internet juga menjadi tantangan. Sejumlah siswa di Gerobokan, Jawa Tengah harus rela mendaki bukit agar mendapat sinyal. Orang tua pun turut menemani demi memastikan keselamatan mereka. Usai belajar, mereka harus mengirim foto ke guru sebagai bukti. Hingga kini, pandemi corona belum berakhir dan proses belajar pada tahun ajaran baru berlanjut secara online. Kemendikbud hanya mengizinkan kegiatan belajar tatap muka di beberapa zona hijau. Artinya, sebagian besar siswa harus kembali berjuang dengan belajar online. Maret sampai akhir tahun ajaran yang lalu, kondisi masih mendadak, kondisi sangat mengagetkan, jadi semua pihak itu tidak siap. Harusnya sekarang di tahun ajaran baru, pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, pihak sekolah, dan orang tua menyiapkan PJJ daring ini lebih matang. Mulai dengan memperbanyak akses untuk bisa mengoptimalkan PJJ daring, dan juga para guru, para orang tua dipandu, dibimbing untuk menjalankan proses PJJ daring. Banyak siswa yang ingin kembali sekolah, begitupun pula orang tua yang tak ingin anaknya ketinggalan pendidikan. Namun hasil penelitian menunjukkan anak-anak rentan tertular corona. Kemendikbud meminta semua pihak bersabar dan berharap masa-masa sulit pendidikan di era corona ini segera berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan.